Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyyati min niyyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah di kesempatan di pagi hari ini saya masih diberi Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan dan kesehatan, dan harapan saya juga semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga cepat sembuh dari penyakitnya dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mari sahabatku, kita simak atau ditonton video ini dari Abuya Muhyiddin. Masya Allah, tabarakallah, beliau sangat luar biasa. Beliau istiqamah di dalam mengajar dan belajar ilmu agama, dan beliau tetap istiqamah di dalam menegakkan kebenaran. Mari kita tonton videonya. Selamat menonton. Menyebarkan ilmu ternyata ya, bukan hanya ulama saja yang bisa, tapi juga orang bodoh sekalipun sekarang bisa menyebarkan ilmu. Yaitu caranya ikut share. Kita nggak usah susah-susah mikirin ilmu, karena kita mah bukan ahli ilmu. Kita ketika ada ulama memunculkan keilmuan, kita ikut mengesernya, lepas tanggung jawab, karena bukan hasil kita, ya kan? Tapi ini adalah ilmunya ulama, kita hanya ngeser. Kalau ada yang mempermasalahkan, tinggal mengembalikan kepada ulama yang memunculkan ilmu tersebut. Tapi kita termasuk orang yang menyebarkan ilmu, ya kan? Masya Allah. Dan ingat, itu bisa menjadi kifarat dari share-share yang tidak baik. Kita dulu pernah ngeser-ngeser yang tidak baik. Nah, salah satu kifaratnya adalah saat dari sekarang belajar ngeser-ngeser ilmunya para ulama. Share WhatsApp, status share, ada di FB share, ada apa saja pokoknya yang ilmu. Tapi ingat, perlu jadi catatan adalah harus dari ulama yang terpercaya. Harus dari ulama yang terpercaya. Kalau ada, nah catatan ya, perlu difikirkan oleh kita, perlu difahami. Kalau ada kalimat-kalimat keilmuan yang baik dari orang yang bukan ulama, nah jangan sekali-kali kita ikut nge-share. Silahkan kita ambil faidah oleh kita, tapi jangan di-share. Kenapa? Karena nanti efeknya orang lain tidak sama semuanya. Ada yang faham, ada yang tidak faham. Ada ulama, ada yang bukan ulama. Dikhawatirkan apa? Terlanjur percaya kepada orang yang bikin status atau bikin makalah tersebut, padahal cuma itu yang benar. Khawatirnya yang lainnya nggak benar, dia sudah kadung percaya. Nah, ini sekarang banyak terjadi. Baik yang ceramah, ini yang ceramah bukan ulama sebetulnya, dia bagus dalam satu sisi ceramah atau dalam sewaktu-waktu. Ketika sudah terlanjur percaya, dan yang percaya bukan ulama, lalu ya penceramah ini ceramah lagi dengan ceramah kedua, ketiga, keempat, padahal dalam ceramahnya itu ada salah. Nah, lalu dia ikut, lalu dia terus menyimaknya, dia mempercayainya, yang lebih baik, lebih lagi dia ikut share lagi kepada yang lain, padahal ini yang berbicara bukan ulama. Fahami oleh kita, ya, fahami apa yang dikatakan dalam keterangan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi falyantadhiri sa'ah. Ketika satu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Artinya akan ada kerusakan-kerusakan.
Akan ada nanti kerusakan dalam agama, baik akidah, kerusakan dalam akhlak, kerusakan dalam niat, kerusakan dalam amal, dalam ucapan, dalam muamalah, dalam pergaulan dengan Allah, pergaulan dengan sesama makhluk Allah. Gara-gara apa? Gara-gara ini yang berfatwa bukan ahlinya, ini yang memberikan keilmuan bukan ahlinya, ya. Jadi kalau kita bisa menyerap, silakan. Kalau ada kaidah yang mengatakan walaupun dari pantat itik, pantat ayam, kalau telur hadir. Tapi kalau dari pantat yang cantik, yang ganteng, kan, kotoran, jangan diambil. Artinya, khudz ma qala, ambil apa yang dikatakan, ya. Lihat apa yang dikatakan, kalau bagus ambil, tapi kalau tidak bagus jangan ambil. Nah, ini kaidah ini satu sisi bisa dipakai, tapi sisi lain juga tidak bisa dipakai. Bisa dipakainya gimana? Bagi orang yang sudah bisa membedakan mana salah, mana bukan, mana salah, mana benar. Bagi orang yang sudah bisa membedakan mana telur, mana berak, ya kan? Apakah manusia bisa membedakan mana hak, mana batil? Yang bodoh ini. Kalau orang alim mendengar, hatta orang gila saja bicara, bisa ngambil faidahnya. Hatta dari anjing sekalipun bisa ngambil faidahnya. Itu orang alim, kan? Tapi kalau orang awam, ya, orang awam tidak bisa. Maka kalau orang awam yang belum bisa membedakan mana hak, mana batil, tetap dia harus memiliki dulu ulama yang terpercaya untuk diambil ilmunya, untuk diambil nasihatnya, untuk diikuti uswah hasanahnya. Ya, paham kan? Dan kita bisa ikut berjuang bersama ulama, ya, lewat HP yang kita pegang. Ada ulama nge-share lagi. Habisnya kuota kita itu termasuk dalam berjuang dalam dakwah. Masya Allah. Dan ini bisa mengkifarati apa yang pernah kita lakukan daripada warna-warni kesalahan-kesalahan kita. Ya, karena majelis ilmu sekarang sudah ada dua. Satu ada majelis offline, dua ada majelis online. Jadi walaupun kita share, itu adalah majelis ilmu juga. Maka satu majelis ilmu yang kita hadiri bisa mengkifarati 70 majelis yang tidak benar, ya. Majelis maksiat, majelis lupa dari Allah, dan sebagainya. Nah, kita HP ini jadikan majelis ilmu secara online, kan? Kita ngaji kepada ulama lewat streaming, kita sebarluaskan kepada yang lain seluas-luasnya. Nah, demikian sahabat-sahabatku pendapat atau nasihat ya dari Abu Ya. Masya Allah, tabarakallah, ini sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi apa-apa yang kita share melewati media, maka itu menjadi ladang amal jariah kita. Jika yang di-share itu yang bermanfaat buat orang lain. Nah, maka dari itu sahabat-sahabatku, jangan lupa kalian itu jika mengkomen di media atau di suatu video-video siapapun, itu yang sekiranya bermanfaat buat orang lain. Jangan isinya itu caci maki, ya jangan. Kenapa? Karena itu akan menyedangkan Anda juga nanti. Nah, maka dari itu menonton video itu di secara full, ya. Jadi menonton full lalu dikomen di situ. Insya Allah setiap video itu ada manfaatnya, ada hikmah di balik itu. Jangan kita itu terlalu terlalu pesimis dengan pendapat orang lain begitu salah dan sebagainya, lalu komen macam-macam dan sebagainya, itu jangan. Nah, namun saya juga nggak maksa lah, terserah Anda, karena Anda dikasih Allah itu akal pikiran yang sehat maupun yang tidak sehat, itu semua dikasih Allah, ya, semuanya tergantung kepada kalian, tergantung keimanan Anda, karena setelah dunia ini ada akhirat. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
dan tetap dukung channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat umat semuanya dan bisa mencerdaskan umat. Dan saya akhiri, ma'assalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.